Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Oke, aku akan lanjutin jahitan aku yang bikin long cardigan itu. Nah, sekarang aku di proses mengobras. Jadi ini aku akan mengobras bagian lapisan. Nah, ini bagian lapisan yang udah aku jahit di part sebelumnya. Teman-teman bisa lihat part sebelum ini ya, biar lebih jelas gimana apa yang aku maksud gitu ya. Jadi ini diobras gitu aja, lurus gitu. Nah, ini aku emang obrasnya konsepnya emang aku gabungin ya, jadi nggak dipisah. Biasanya kan kalau di bagian badan atau di mana itu kan dipisah gitu ya. Tapi ini bukan bagian badan juga sih, ini lebih ke lapisan. Itu aku gabungin. Tapi ini aku emang sama ratakan semuanya aku gabungin. Karena ini bahannya tuh karena ngomong belibet, mau ngomong melar jadi melar maksud aku ya. Jadi kayak kaos, tapi jenisnya yang jersey gitu kan. Nah itu kadang suka kayaknya tuh kayak gulung-gulung gitu loh. Jadi biar nggak gulung-gulung, jadi aku ngobrasnya digabungin aja. Jadilah seperti ini. Nah, bagian pundaknya, bagian leher. Nah, bagian lehernya tuh juga kalau misalkan kurang rapi dirapiin ya waktu jahitnya. Jadi sebelum diobras, kalau ada yang kurang rapi, itu dirapi-rapiin dulu. Kalau udah fix, baru diobras. Oke? Ngomong kebalak-balik. Begitu, oke. Nah, ini deh, udah mau habis kan, udah mau selesai ngobrasnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang aku mau ngobras bagian kantong. Nah, ini kantong yang sudah aku bikin, yang udah aku potong, ada 2 lapis. Bagian kanan dan kiri. Nah, ini aku kemak tuh di bagian motong kain, aku skip ya, sorry. Soalnya cuma gini aja, jadi gampang banget cara motongnya. Nah, ini diobras. Bentar, ada motor lewat. Ada motor, kita iklan, oke? Nah, ini seharusnya diobrasnya keliling ya. Jadi ini aku kayaknya kurang nge-shootnya. Agak salah ini sebenarnya. Jadi yang bener keliling, itu aku salahnya cuma bagian atas doang. Jadi aku benerin pas nggak aku shoot, itu aku keliling diobrasnya. Nah, setelah diobras keliling, terus kita gabungin di bagian pola badannya. Nah, ini kita pasin sesuai yang kita inginkan. Nah, cara menggabungkannya seperti ini. Jadi ini tuh dilipat. Jadi dilipat sekitar 1,5 cm kampuhnya, keliling gitu ya. Nah, bagian atasnya ini kita jahit dulu gitu. Jadi sebelum digabungin dijahit, karena bagian atasnya kan ntar nggak dijahit gabung sama badannya gitu kan. Jadi dia harus terpisah. Nah, biar rapi kita jahit dulu gitu. Nah, seperti ini. Nah, udah tinggal begitu doang. Ini yang lama waktu aku proses ngelipetnya ya, cuman aku nggak shoot. Jadi teman-teman tahu beresnya aja ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah dijahit, terus baru kita gabungin tuh bagian yang kanan dan kirinya tuh kita jahit. Nah, jahitnya tuh bentuknya kayak U gitu ya, letter U. Nah, kayak begini. Jadi nggak bener-bener kotak melingkarnya gitu ya cara jahitnya. Jadi bentuk U gitu. Nah, atasnya nggak dijahit, tapi jahitnya di luar, nggak digabungin gitu. Beda sama yang bagian kanan dan kiri, dan bawah itu kan digabungin sama pola badan ya kan ya. Nah, kalau bagian atasnya enggak begitu. Jadi biar tangan bisa dimasukin ke kantong gitu kan. Kalau kejahit, nah namanya udah bukan kantong lagi. Namanya kotak. Kotak nempel. Apa itu ya? Nah, seperti itu ya. Ini jahitnya emang kalau aku konsepnya emang kecil gitu kampuhnya ya.
Jadi kayak ditindes gitu loh konsepnya. Begitu. Nah, ini caranya. Kalau ada belokan gini, nah kita harus dikunci, harus pas jarumnya ke bawah gitu, ngunci, baru kita puter gitu. Nah, ini aku dulu waktu pertama kali banget bisa belajar menjahit, bagian untuk lengkung-lengkung ini tuh susah banget buat aku. Ternyata triknya seperti itu, jadi pelan-pelan, jangan langsung asal gas aja langsung gitu, emang susah, jadi emang harus sabar. Nah, berhenti, siap ada tikungan kita berhenti gitu kan. Jadi jangan suka nikung gitu kan. Apa sih? Nah, udah tinggal lurus. Nah, begitu. Nah, ini aku arah jarumnya agak kurang pas ya bagian sini. Harusnya searah kayak gitu ya. Nah, udah jangan lupa dikunci juga. Biar nggak lepas-lepas. Biar kokoh jahitannya gitu. Nah, sekarang aku mau jahit bagian ujung lengannya. Nah, aku sekarang pakai mesin khusus yang untuk kaos itu ya. Jadi ini biar kayak hasil jahitan itu kayak dijual-jual di pasaran gitu. Nah, seperti ini. Jadi dilipat dengan kampuhnya 1,5 cm. Oh, kalau bagian lengannya aku kayak 2 cm deh. Jadi sesuaikan aja ya sama panjang lengan kalian seberapa. Tapi kalau aku kasih kampuhnya 2 cm. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak ada mesin yang kayak aku punya, kayak yang aku pakai ini, teman-teman bisa ganti caranya. Bentar, ada motor lewat. Nah, teman-teman bisa ganti caranya dengan diobras dulu. Jadi diobras dulu, terus ntar baru dijahit. Nah, dijahitnya kayak 2 gitu, biar hasilnya sama kayak yang aku jahit ini gitu. Karena yang aku jahit ini tuh jadi kayak konsepnya tuh jahit dan obras jadi satu. Jadi emang nggak 2 kali kerja gitu. Dan hasil jahitannya itu langsung kayak 2 jahitan gitu loh. Jadi emang ini ada 2 benang, 2 jarum gitu konsepnya. Jadi kayak jahitannya tuh sambil ada variasinya gitu. Nah, kalau teman-teman kalau nggak ada ini bisa contoh kayak cara aku bikin kantong itu. Nah, caranya seperti itu. Kalau misalkan nggak ada mesin yang kayak aku pakai ini. Nah, ini ada yang nyandet gitu, kita gunting aja. Nah, terus kita lanjutin. Nah, terus udah beres. Nah, ini yang ada miring itu ntar aku dedel gitu aja. Nggak tahu kenapa kurang ngerti gimana cara berhentinya gitu. Nah, kayak gini nih yang aku maksud, ada 2 jahitan. Nah, begitu. Seperti ini. Tuh, lihat. Ntar ini meskipun kayak nggak rapi gitu, ntar kita setrika, insya Allah jadi rapi. Nah, sekarang aku mau jahit bagian bawahnya. Caranya sama kayak yang tadi. Nah, ini cuman kampuhnya 1,5 cm. Jadi biar nggak kepotong banyak gitu loh maksud aku. Nah, begitu. Udah tinggal kita jahit aja. Nah, ini kalau misalkan ada kainnya atau jahitannya yang kayak gelembung atau kayak nggak rapi gitu kan. Nah, teman-teman, padahal meskipun jahitannya rapi, tapi terlihat kayak nggak rapi, teman-teman bisa nanti di setrika ya. Jadi di setrika pakai air gitu. Jadi insya Allah itu jahitannya mati. Jadi bisa lebih rapi jahitannya. Tapi ini aku nggak shoot gimana cara menyetrikanya, karena gampang cuman gitu aja. Dan juga susah gitu ya. Karena tempat setrika aku juga jauh dari mesin jahit. Jadi agak susah nge-shootnya. Jadi begitu aja. Seharusnya kalau menjahit itu, jadi habis setiap part itu kalau udah selesai langsung di setrika gitu ya.
Nah kalau aku ini karena orangnya agak males ya, mager orangnya emang ya. Apa sih namanya tuh, menyetrikanya agak belakangan gitu. Kalau udah jadi baru aku setrika gitu. Tapi seharusnya kalau kalian pengen jahitannya tuh lebih rapi, jadi per part itu disetrika. Jadi kayak misalkan bagian lengan, habis bagian lengan dijahit langsung disetrika, bagian badan udah dijahit langsung setrika gitu. Jadi langsung rapi gitu. Nah kalau aku agak mager orangnya emang ya. Jadi jangan dicontoh gitu. Jadi kalau kalian ngikut aku sama-sama mager, resiko ditanggung penumpang, oke? Ya begitulah ya. Nah ini sabar aja, memang pelan-pelan banget jahitnya. Karena takut miring gitu kan. Sayang banget kalau misalkan di tengah perjalanan tiba-tiba gagal. Sedih deh ya kalau tiba-tiba salah harus didedel. Dedel itu part yang paling aku gak suka. Tuh sebel banget deh mendedel itu ya. Kalau kata temanku dulu tuh, mendedel adalah kegagalan yang tertunda. Kok kegagalan yang tertunda? Kesuksesan yang tertunda. Jadi mendedel adalah kesuksesan yang tertunda gitu katanya. Ya emang bener ya kan. Mendedel tuh harus sabar banget. Apalagi kalau mendedel yang jahitannya tuh susah banget. Kalau didedel cepet gitu kan, biasanya kalau mendedel tuh kan ada teknik yang bisa cepet tuh langsung ditarik gitu ya. Tapi kadang ada yang nggak bisa. Nah itu jadi lama deh ya. Jadi harus satu-satu. Nah ya ini part terakhir. Udah jadi deh outer aku. Udah selesai proses ngejahitnya. Tinggal disetrika dan rapi. Nah ini dia teman-teman hasilnya kardigan yang udah aku buat tadi. Tuh kayak gini. Ini tadi awalnya aku tuh udah deg-degan banget. Aduh gimana nih ya, jadi nggak ya gitu. Soalnya ini pertama kalinya aku nyobain bikin kardigan gitu. Ternyata alhamdulillah jadi seperti ini. Ntar aku mau cobain dulu ya kalau di badanku gimana, looknya seperti apa gitu ya. Nah ini dia looknya kalau aku pakai. Gimana, bagus nggak sih? Tuh. Dan ini kantongnya juga pas banget sesuai yang aku pingin. Jadi nggak terlalu ke atasan, nggak terlalu ke bawahan gitu. Aku seneng banget bisa bikin kardigan akhirnya. Ya segini aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Oh ya teman-teman boleh komen di bawah enaknya nextnya aku bikin apa lagi kalian, atau enggak kalian mau aku bikinin apa gitu, boleh lah ya komen di bawah ya. Oke segini aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.